Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita berkumpul untuk mengadakan kegiatan yudisium. Tetapi sebelum acara yudisium kita mulai nanti jam 9.30 atau sekitar jam 10, seperti biasa tradisi di Fakultas Teknik, kita selalu memberikan materi pembekalan terhadap calon wisudawan. Anggap saja ini adalah kuliah terakhir kalian di Unitomo. Nikmati, enjoy yourself, duduk di bangku kuliah, ya, karena ini adalah kuliah terakhir Anda di Unitomo. Tapi kalau kemudian suatu saat Anda kangen, pengen ke kampus lagi, duduk di bangku ini juga nggak apa-apa ya. Jadi just feel at home ya. Jadi enjoy aja. Pak, saya pengen duduk di bangku kuliah. Ya sudah, duduk aja gitu kan ya. Tetapi ini adalah kuliah terakhir Anda. Setelah hari ini Anda nantinya dikukuhkan sebagai Eskom dan ST dan bisa menyandang gelar sarjana komputer dan sarjana teknik di kegiatan yudisium. Jadi pengukuhan gelar Eskom dan ST itu bukan di acara wisuda sebenarnya, tapi di acara yudisium. Ketika Anda sudah di yudisium, maka itu artinya bahwa Anda bisa memasang selempang kain. Wah, Eskom gitu kan ya. Sudah siap kan ya? Oh, sudah ya. Kemudian nanti di-publish di mana? IG, di Facebook gitu kan ya. Di status status WA juga, oke lah ya. Saya kira itu karena sebenarnya sekali lagi bahwa lulus itu juga suatu hal yang membanggakan. Ya, sesuatu hal yang tidak semua orang bisa lulus, bayangkan. Di teknik itu tingkat kelulusan kita masih di bawah 60%. Enggak sih, jujurnya 40%. Tepat. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, mengapa sih teknik itu kok susah banget? Macam-macam sih sebenarnya bukan materinya yang susah. Programming itu nggak susah. Komputer itu nggak susah, Magtek itu nggak susah, ukur tanah nggak susah. Semuanya gampang sebenarnya. Yang susah kadang-kadang dosennya. Jadi kata seorang profesor ITS, beliau bilang bahwa mahasiswa itu akan cepat lulus kalau dia bertemu dengan dosen yang baik dan tepat, gitu katanya sih begitu. Ya, tapi ya sekali lagi bahwa saya sih berharap semua di antara Anda merasa beruntung karena bertemu juga dengan dosen yang baik dan tepat selama kuliah. Loh, kalau nggak tepat kan mungkin bisa lebih panjang lagi kan kuliahnya, gitu kira-kira begitu ya. Ya, ada yang sampai dimentokkan sampai 14 semester kan ya. Bahkan ada yang 16 semester kan? Ya, oke. Baik. Teman-teman semua, jadi pertama yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah bahwa selamat bahwa Anda saat ini sudah sampai di garis finish. Mungkin 4 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, Anda masuk di gerbang Unitomo untuk bisa menjadi seorang sarjana. Itu sama seperti ketika kemudian Anda ikut lari maraton. Anda memulai langkah pertama Anda dari maraton tersebut, dan saat ini Anda sudah sampai di nyaris di garis finish. Karena belum dikukuhkan, berarti kan belum. Ya, intinya itu ini garis finish dan Anda tinggal gitu ya, itu berarti lulus. Tapi intinya adalah bahwa ada banyak teman Anda yang tertinggal di belakang sana. Dan Anda adalah para juara yang akhirnya insya Allah sampai di garis finish. Ya, saya paham untuk bisa mencapai garis finish itu penuh berdarah-darah pastinya. Ya, penuh dengan emosi, ya kan, penuh dengan pokoknya menderita ya. Tetapi sekali lagi bahwa no pain no gain, tidak ada kenikmatan tanpa penderitaan. Bayangkan ketika Anda berpuasa, ketika Anda berbuka puasa itu kan sebenarnya adalah pain kan, rasa sakit, penderitaan. Tapi ketika Anda dengar beduk, ya walaupun ternyata adik Anda mukul meja, dipikir itu beduk kan ya. Dan Anda membuka puasa pertama ya dengan meminum air es dingin gitu kan ya, maka Anda begitu bahagia. Kebahagiaan yang Anda dapatkan ketika Anda berbuka puasa itu karena sebelumnya Anda suffer ya, Anda mengalami penderitaan. Jadi penderitaan itu sebenarnya adalah
bagian dari siklus untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Saya paham bahwa dompet Anda sekarang ini pasti kering kerontang. Tapi sekali lagi saya tidak berharap Anda berpikir bahwa unit toko ini memeras Anda habis-habisan ya. Jangan buang jauh-jauh pikiran tersebut gitu ya. Apalagi tinggal satu mata kuliah disuruh ikut semester antara lagi ya. Pak, saya sudah tidak punya uang lagi, Pak. Bayar uang ujian aja sudah berapa, Pak? 650. Perpanjangan bimbingan sudah berapa, Pak? Yudisiumnya berapa, Pak? Ujian TA-nya wisudanya nanti berapa, Pak? Total jenderal 5 juta, Pak. Dan orang tua saya nggak punya lagi, Pak. Kemarin satu-satunya kerbau dijual di sawah. Ya, dijual juga lakunya cuma segini, Pak. Ya oke lah, tapi sekali lagi bahwa Jer Basuki Mowobeo. Ya, terkadang bahwa memang untuk bisa mencapai tujuan memang kita butuh biaya. Itu ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa Anda semua adalah para pejuang ya yang telah menyelesaikan misinya. Kalau Anda main game, maka sebenarnya Anda sudah menyelesaikan salah satu level dari sekian banyak level yang ada di game. Dan jangan berhenti bermain game kehidupan, karena masih ada banyak level-level lagi yang lainnya yang harus Anda taklukkan. Apa contohnya? Nyari jodoh, nikah, punya anak, dapat pekerjaan yang jauh lebih mapan, pengen punya mobil, pengen punya rumah. Itu semua adalah level-level game, misi-misi yang akan Anda capai di level berikutnya. Ya kan? Dan pada akhirnya level yang terakhir yang harus Anda capai adalah misi untuk bisa husnul khotimah. Itu adalah level yang tertinggi ketika Anda husnul khotimah, meninggalkan dunia ini dengan kondisi, dengan pikiran, dengan keimanan yang baik. Maka Anda adalah juara dari game tersebut. Tidak masalah apakah Anda di urutan keberapa. Oke ya. Dalam hidup ini, bahwa kita semua adalah tim. Itu mengapa kemudian saya katakan sekali lagi bahwa antara mahasiswa dengan mahasiswa itu adalah tim. Bayangkan bahwa Anda adalah sekarang sedang main PUBG. Untuk bisa menangkan pertandingan, maka Anda harus punya tim yang solid, yang kompak. Dan lawannya bukan dosen penguji juga, bukan Pak Edi juga. Semua kita ini adalah tim. Cuman tergantung bagaimana ya supaya frekuensinya bisa sama. Itu aja sih sebenarnya. Ya, oke, baik teman-teman ya. Jadi wah penuh ya sekali lagi. Biasanya kita di lantai 406, tapi karena 406 sudah diambil sama Fakultas Hukum untuk laboratorium, akhirnya kita cuma punya ruangan ini aja yang paling besar. Oke, bentar. Saya kok lupa ini. Apa berikutnya? Ya. Oh, saya lagi ngerekam sebenarnya ya. Jadi saya megang handphone karena saya lagi merekam juga. Ya, baik. What next setelah ini? Setelah Anda menyandang gelar ST dan Eskom, terus apa yang akan Anda lakukan berikutnya? Anda mau ngapain sih setelah ini? Ya Pak, pokoknya yang penting setelah saya wisuda ini Pak, saya pokoknya pengen healing Pak, healing. Oh healing gaya banget ya. Ya oke lah healing gitu ya. Ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa ada banyak hal yang perlu Anda evaluasi. Mereka yang lulus, mereka yang sampai di garis finish saat ini, mereka yang akan menjadi sarjana, sadari atau tidak, bukan mereka yang pintar, tetapi mereka yang tahan banting. Saya sudah 20 tahun menjadi dosen. Saya menjadi dosen sejak tahun 1997. Ya. Dan yang saya sadari, ternyata bahwa mereka yang bisa lulus bukan mereka yang IQ-nya tinggi, bukan yang mereka pintar, bukan yang mereka kaya, tapi mereka yang punya mental bagus, mereka yang punya tahan banting. Dan Anda semua yang ada di sini adalah para juara yang punya mental bagus. Berapa kali Anda ditolak judul TA?
Berapa kali Anda revisi ditolak, dicoreti? Berapa banyak kertas yang Anda cetak dan terbuang sia-sia numpuk? Mungkin 1 rem, 2 rem. Ya kan? Itu semua adalah bagian dari proses ketika Anda mencapai posisi di saat ini. Dan Anda harus bangga dengan semua usaha Anda. Anda bisa kuliah di satu kampus yang Anda mungkin cuma masuk Sabtu Minggu misalkan, nggak usah ujian, nggak usah apa, tahu-tahu dapat diprintkan ijazahnya selesai. Tetapi di sini semuanya by proses. Walaupun setiap orang punya nasib yang berbeda-beda. Oke, jadi bukan hanya masalah mental. Di tempat kerja pun begitu. Di kehidupan Anda berikutnya pun begitu. Bahwa sebenarnya bukan kepintaran Anda yang membuat Anda lulus, tapi yang lebih utama kalau buat saya, pengalaman saya sebagai dosen 20 tahun, adalah karena Anda punya mental yang bagus. Oleh karena itu kemudian, bagi Anda yang sudah saya beri dispensasi untuk yudisium, tolong selesaikan revisinya. Dengan segala jeripaya mental Anda harus bangun lagi ya. Karena terkadang bahwa revisi itu jauh lebih susah dibandingkan dengan ujian TA. Tapi saya senang sekali karena di periode ini banyak sekali yang sudah menyelesaikan revisi. Jadi ketika kemudian tanda tangan terakhir saya sebagai dekan, ternyata wah sudah revisi, oke, keren gitu kan ya. Namun sebagian lagi ada beberapa yang mungkin masih susah. Saya ceritakan, saya punya mahasiswa di semester kemarin, dia sudah wisuda tahun lalu, tetapi selama 1 semester dia masih ke kampus. Ngapain? Revisi 1 semester. Menghadap berapa kali dia sampai kemudian akhirnya bisa lolos dan TA-nya ditandatangani 10 kali. Kalau 11 kali dapat gelas. Ya, 12 kali dapat handuk ya. Tetapi yang saya tuliskan itu di IG saya. Kenapa? Karena saya mengapresiasi betapa kemudian komitmennya dia untuk bisa lulus. Ya, bukan hanya sekedar wisuda, dia sudah wisuda semester kemarinnya. Tetapi dia ingin mendapatkan ijazah. Kenapa? Karena kalau tidak revisi, maka kemudian tidak mendapatkan ijazah dan transkrip. Padahal peluang untuk bisa bekerja, ya, peluang untuk bisa masuk di BUMN, di CPNS, itu terbuka kalau kemudian Anda mendapatkan ijazah dan transkrip. Peluang untuk melamar anaknya orang juga tergantung dari ijazah dan transkrip Anda. Sehingga di kartu undangan Anda, Eskom dan ST-nya bisa dimunculkan. Karena KUA hanya bisa menerima kalau Anda menyerahkan fotokopi yang sudah dilegalisir ijazah dan transkrip. Enggak ya? Lupa ya. Oke, mental. Pertahankan mental Anda, karena setelah ini Anda akan masuk di level berikutnya. Mungkin sebagian ada yang belum punya pekerjaan, sehingga Anda berusaha untuk melamar pekerjaan. Berapa kali Anda akan ditolak untuk bisa kemudian mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang Anda atau yang sesuai dengan passion Anda. Berapa kali Anda akan ditolak oleh calon mertua yang mereka tidak bisa melihat ke depan bahwa Anda adalah calon mantu yang prospek, yang tidak akan menyusahkan calon mertua Anda, ya, dengan doa-doanya mengharap kematian mereka. Enggak kan ya? Sadis sekali sih Pak. Oh ya, itulah kira-kira ya. Ya, karena sekarang tuh banyak orang yang bercita-cita nyari calon mertua yang kaya raya, ya, terus berdoa yang banyak. Buat apa berdoa gitu kan ya? Oke. Tadi saya katakan sekali lagi bahwa hidup itu terkadang bukan hanya, kita tidak hanya bisa mengandalkan kepintaran kita, ijazah kita, transkrip kita, tapi juga ada yang namanya faktor X. Itu mengapa kemudian ada Got Talent X Factor. Ya, selain Indonesia Mencari Bakat dan seterusnya kan, ada X Factor. Bahwa setiap orang itu ya ditentukan juga oleh faktor keberuntungan, faktor laki. Tetapi jangan pernah menyandarkan hidup Anda untuk kemudian bekerja ataupun melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan Anda berdasarkan faktor keberuntungan. Karena yang namanya faktor keberuntungan kita nggak pernah tahu. Tetapi mungkin di setiap agama yang Anda anut, ada cara-cara bagaimana membangun faktor keberuntungan. Yang pertama, saran saya, coba ngaca. Ngaca. Buat apa Pak? Lihat baik-baik wajah Anda
kira-kira wajah Anda itu tipe-tipe yang menyenangkan atau benceng? Udah beneran ini. Kenapa? Karena terkadang ada orang yang dia nggak salah apa-apa, nggak melakukan dosa apa-apa, tapi ketika dilihat wajahnya kok ini orang kok benceng ya, kok jelek orang ini ya. Nah, itu sebenarnya kalau di kita, saya pengajar mata kuliah personality development juga di FICAS, bahwa wajah itu sebenarnya bisa kita bentuk. Cobalah untuk sering-sering tersenyum, tarik garis bibir Anda secara sadar. Ya, sehingga kalau Anda ketemu orang, Anda akan, tapi juga ada orang yang senyum tapi tampak bodoh malah ya. Oleh karena itu kemudian Anda nggak ngaca seberapa baik Anda tersenyum sampai kemudian itu menurut Anda itu adalah ekspresi wajah Anda yang terbaik yang membuat orang menjadi senang. Jangan sampai kemudian kenapa kok kamu nggak suka sama dia? Nggak tahu ya. Pokoknya aku lihat wajahnya aja enak aja. Ya. Berarti itu juga berkaitan dengan masalah faktor keberuntungan. Tapi itu bisa dibentuk. Berikutnya adalah yang kedua, bahwa orang bisa beruntung karena dia banyak menebar kebaikan. Lakukan kebaikan walaupun sekecil apapun. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan datang pada diri kita oleh siapa yang membalasnya. Jangan pernah berharap bahwa kemudian kalau Anda melakukan kebaikan, nanti berharap orang itu kemarin tak bantu, sekarang aku butuh pertolongan kok dia nggak mau bantu. Enggak, jangan gitu. Buang jauh-jauh bahwa ketika Anda membantu orang lain karena Anda mengharapkan dia membantu Anda, bahwa energi kebaikan itu bisa menjalar, menular dan akan kembali lagi pada diri kita. Sehingga kalau Anda memberi, ya Anda menolong orang lain, Anda memberi sedekah, maka itu akan kembali pada diri Anda ya dalam bentuk keberuntungan. Ya, saya banyak sekali ya, jadi saya pahami bahwa ini sangat benar. Ya, kalau Anda pahami bahwa gaji dosen itu berapa sih? Ketika kemudian waktu itu saya tahun 97 saya jadi dosen, tahun 98 saya menikah, saya ngontrak di daerah Agel Mulyo sana. Kemudian saya lihat gaji saya setengah A4 ya, nggak pernah lebih besar dari itu. Ya, oke. Kemudian apa yang terjadi? Kalau saya pikir, kalau kemudian saya itu mau nyicil rumah, waktu saya ngontrak per tahunnya 1 juta, murah sekali kan? Ya. Saya pikir begini, kalau saya hitung-hitungan dengan gaji segitu, waktu itu gaji saya 288 ribu. Ya. Kemudian sampai akhirnya naik 500, sampai akhirnya naik 800. Cicilan rumah pada waktu itu sekitar 650. Tetapi kemudian saya berpikir begini, bahwa kalau saya berumah tangga, hal yang harus pertama kali saya siapkan adalah rumah. Karena rumah adalah simbol kemerdekaan. Rumah adalah simbol ya dari kemandirian sebuah keluarga. Maka dengan gaji 800 ribu, cicilan rumah 650 ribu, saya jauh lebih bersemangat untuk bekerja. Ya, jadi saya ngajar di Widya Manda, saya ngajar di tempat lain, ada pelatihan apa, pokoknya apa aja. Pak Tuhan bisa ngasih pelatihan ini, bisa gitu ya. Baru saya bikin pelatihan foto gitu ya. Baru saya sinau gitu ya. Pokoknya prinsipnya pada waktu itu pokoknya bisa aja gitu ya. Pak Tuhan bisa ngasih pelatihan untuk produktivitas, bisa gitu. Ya, itu kira-kira. Baru kemudian saya belajar, apa yang produktivitas? Saya cari referensinya, 1 minggu saya siapkan. Baru kemudian saya ngasih pelatihan diundang pertama kali ke daerah Batu sana waktu saya masih punya anak satu, masih ngontrak rumah. Tapi prinsipnya bahwa terkadang bahwa kita harus mengambil resiko. Itu mengapa kemudian sekali lagi bahwa ini masalah mental yang bagus ditunjang dengan X faktor tadi, faktor keberuntungan, maka jalan Anda akan jauh lebih mudah. Bayangkan ya, ketika Anda butuh apa, ada orang yang nawari. Demikian juga dengan saya. Hidup itu tidak bisa dihitung dengan kalkulator ya saintifik sekalipun. Itu mengapa kemudian kalau saya hitung tadi gaji saya cuma 800, cicilan rumah 650, tapi kok saya bisa hidup dan sudah lunas juga pada waktu itu. Kenapa? Karena ternyata bahwa Tuhan itu juga memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Akhirnya saya dapat tawaran untuk ngajar di Widya Mandala. Ya, sebagai dosen LB. Dan dosen LB, bayangkan, gaji sebulan di Widya Mandala itu sama cicilan rumah. Sama dengan cicilan rumah.
Gitu ya. Itu kira-kira gambarannya. Jadi jangan takut hidup, ya, jangan pernah takut untuk hidup. Mati gampang. Kalau orang berani mati itu saya nggak heran. Ya, tapi yang orang hebat itu adalah dia berani hidup, berani untuk memulai hidup dengan cara menikah. Jangan takut untuk menikah, jangan takut untuk punya anak. Ya, karena yakinlah bahwa itu semua adalah sumber penyemangat Anda untuk bisa ya naik level game yang lebih baik lagi. Oke, kemudian ya tadi banyak sekali membangun keberuntungan tuh banyak sekali. Ubah senyum Anda, senyum itu adalah ibadah, betul. Senyum itu adalah sedekah, betul. Ya, jadi kalau Anda ketemu dengan orang lain, coba sapa. Kalau tadi Anda masuk ke Unitomo ini, ada satpam berdiri di depan pintu itu, Anda nyapa nggak? Oke, keren. Ya, sapa semua orang, Pak, pagi Pak. Ya, mungkin Anda nggak kenal, mungkin juga dia nggak kenal Anda. Tetapi kemudian ketika Anda mau menyapa, itu adalah bagian dari energi positif yang Anda. Kemudian, pendidikan adalah investasi. Saya tahu bahwa, coba hitung, dari mulai Anda masuk daftar Unitomo sampai dengan Anda lulus, sudah berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Ya, bayar SPP, ya, Anda sebagai donatur tetap Unitomo kan selama 14 semester. Ya, jadi tanpa disadari sebenarnya Anda adalah orang-orang yang baik yang membesarkan Unitomo ini. Jadi kalau Anda lihat mungkin ada bangunan baru, oh ini SPP ku ini gitu ya. Ada lapangan futsal, wah ini pasti dicat pakai SPP ku gitu ya. Nah, jadi itu adalah kebaikan juga, kebaikan bagi diri Anda akan kembali lagi pada diri Anda. Ya, investasi luar biasa. Pendidikan itu adalah investasi luar biasa. Setelah Anda mendapatkan ijazah dan transkrip, terus Anda mau ngapain? Ya kan, dilaminating gitu, tempel di, ya paling kalau di ruang tamu paling ya foto wisuda Anda nanti. Oleh karena itu kemudian jangan pernah, harus tetap daftar wisuda ya, harus foto. Ya supaya kenapa? Supaya nanti kalau Anda bekerja, ditanyain sama pimpinan, mana bukti bahwa Anda pernah wisuda? Ini Pak, ada Pak foto bersama Pak Choi waktu mindahin itu talinya itu kan ya, atau bersama Bu Rektor misalkan. Jadi karena pendidikan adalah investasi, jangan berhenti untuk belajar. Long life education. Setelah Anda lulus ini bukan berarti Anda selesai. Ya, ada banyak hal yang harus Anda pelajari lagi. Ya, belajar tentang ilmu menikah. Anda tahu anak saya tahun lalu lulus dari lulus S1. Saya bilang, kamu targetkan umur 25 kamu sudah harus menikah. Ya, mohon maaf bagi yang sudah lewat dari 25 ya. Sepertinya jodoh Anda tidak pernah dilahirkan. Kenapa saya bilang? Jadi waktu itu dia usia 22, 3 tahun lagi kamu targetkan harus menikah. Terserah kamu dapat jodoh dari mana. Tapi kalau ingin dapat jodoh yang bagus, temuilah mereka yang ikut pengajian, yang satu visi, satu misi, yang sama-sama ingin belajar, yang satu server istilahnya sekarang kan ya. Bukan hanya satu server, tapi juga satu sistem operasi. Ya, sama-sama Windows-nya atau sama-sama Linux-nya atau sama-sama Ubuntu-nya. Kenapa? Karena kalau cross repot. Beda platform itu repot udah. Ya, Anda punya file apa dibuka di apa kadang-kadang nggak bisa itu. Oleh karena itu kemudian kalau Anda nyari jodoh, maka satu server, satu sistem operasi. Ya kalau bisa sistem operasi versinya ya mirip-mirip lah ya. Sama seperti kalau Android kan juga gitu kan. Kalau versinya beda nanti APK Anda nggak bisa dibuka juga. Gitu. Ya. Jadi oleh karena itu kemudian belajar, banyak yang harus Anda pelajari setelah ini. Setelah Anda tahu bagaimana ilmu menikah, kenapa Anda harus menikah, kemudian Anda juga harus belajar ilmu parenting. Bagaimana mengasuh anak supaya tidak bebal seperti ya teman saya sih. Ya kalau Anda merasa ya alhamdulillah kan. Iya. Ilmu parenting. Bagaimana menjadi orang tua yang baik? Bagaimana menjaga motivasi anak supaya dia tidak down? Bagaimana anak menghadapi anak yang dibully oleh temannya? Jangan sampai ternyata orang tua sendiri yang membuli. Anda dan saya adalah korban dari bully orang tua.
Iki kok anaknya kok elek ini toh? Kok gak mirip bapaknya? Ya. Iki bapaknya mancung kok anaknya pesek gitu kan ya? Berapa sering Anda dibully oleh tetangga Anda, oleh saudara Anda, oleh pak Anda, bully Anda? Dan saya mengalami. Zaman dulu saya pesek waktu kecilnya, sedangkan orang tua saya semuanya mancung. Ya, rambut saya dulu pirang. Kenapa pirang? Kalau sekarang saya kan agak gaya kan rambutnya kan, gitu ya. Jadi dulu kan saya sering main ke pantai, saya anak pantai. Jadi rambut saya itu merah dulu. Nah, orang tua saya hitam semuanya rambutnya. Maka kok beda sekali. Maka kemudian enggak, kamu bukan anak kandung, kamu anak pungut gitu ya. Padahal anak kecil itu tidak bisa membedakan itu fakta atau bercanda. Sehingga itu menggores jiwa. Hati-hati kalau Anda mau bercandain penahan Anda, atau kalau Anda jadi orang tua, Anda bercandain anak Anda. Kamu anak pungut, bapakmu loh sana yang jual bakso di sana itu loh. Padahal itu menggores jiwa mereka. Ya, sehingga kemudian itu bisa membuat mentalnya menjadi down. Banyak anak yang kemudian dia lahir dengan penuh keceriaan, ketika dia sekolah, ternyata malah kemudian dia jadi pendiam. Waktu awal dia belum sekolah dia ceria, lari ke sana kemari, banyak bertanya, cerewet. Tetapi banyak orang tua yang dia nggak paham ilmu psikologi anak. Apa yang terjadi? Mental anaknya menjadi mental. Saya sering kali menemukan 20 tahun saya jadi dosen. Setiap kali di semester 1 saya tanya, oke, siapa yang mau tanya? Paling cuma ada 1 atau 2. Yang lainnya sebenarnya pengen tanya, dia nggak ngerti. Tapi dia nggak ngerti apa yang dia nggak ngerti. Masalah kan? Mau tanya tapi juga nggak berani. Walaupun sudah oke, yang tanya dapat hadiah gitu. Baru bilang, macam saya. Tapi kalau macam nanti kalau salah pertanyaan itu diketawain. Itu yang terjadi. Dan saya selama menjadi mahasiswa berjuang keras untuk bisa mengalahkan diri saya. Sehingga setiap kali saya ikut seminar, saya pasti tanya. Terserah orang mau bilang pertanyaan saya bodoh atau enggak, tapi saya berusaha untuk saya tulis dulu, baru kemudian saya tanya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengarahkan diri kita sendiri. Ketika Anda bekerja nanti, ya lawan terberat Anda bukan orang lain, tapi diri Anda sendiri. Kenapa? Sekali orang dia lulus dari S1, kemudian dia melamar pekerjaan, ditolak, maka kemudian dia mulai turun mentalnya. Melamar lagi, tolak lagi. Saya melihat banyak sekali alumni yang dia 4-5 kali melamar baru diterima di tempat yang nyaman. Jadi intinya adalah kalau Anda ditolak 4 kali, berusaha 5 kali. Anda ditolak 10 kali, berusaha 11 kali. Artinya jumlah usaha harus lebih banyak daripada kegagalan yang Anda dapatkan. Oke. Kemudian yang harus Anda pelajari selain parenting, karena Anda adalah calon-calon orang tua, dan tugas Anda adalah bagaimana ya anak-anak Anda ke depan memiliki mental yang jauh lebih bagus daripada Anda, memiliki X faktor yang jauh lebih baik lagi, memiliki perilaku yang lebih baik lagi dari Anda, ya maka kemudian Anda harus belajar parenting. Anda harus paham kalau ada anak yang dia lebih nyaman curhat sama orang lain daripada bapak dan ibunya, maka itu artinya bahwa di rumah tangga tersebut komunikasinya tidak cukup bagus. Kalau Anda lebih nyaman curhat dengan ya Pak Bule Anda, berarti orang tua belum begitu bagus dalam ya menguasai ilmu parenting. Oke, oleh karena itu kemudian Anda juga harus belajar personality development. Karena sebenarnya perjalanan Anda masih panjang. Ya, karena jatah Anda adalah 65 tahun. Karena harapan hidup orang Indonesia itu naik dari 61 menjadi 65. Terutama yang wanita. Laki-laki itu lebih cepat matinya dibandingkan dengan perempuan. Ini saya ngomong berdasarkan data ya. Kenapa? Karena tingkat stres menjadi seorang suami itu lebih tinggi dibandingkan dengan istri. Coba kalau Anda lihat, lebih banyak mana yang masih hidup antara kakek atau nenek? Nenek kan? Itu ya. Kenapa? Karena kalau laki-laki itu dia bisa terkena asam urat dan kolesterol di usia muda. Ya. Jadi ketika kemudian dia tidak paham tentang ilmu kesehatan, bahwa you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Kalau Anda tidak tahu ilmu makanan, maka semua dimakan.
Sehingga dulu seperti saya, pokoknya kalau makan di warung itu mesti jeroan, hati, tolong, limpa, gitu kan ya. Kalau ke Padang itu karena otak saya agak kurang, jadi saya pesan petang juga kan, supaya nambah gitu kan ya. Dan ternyata itu semua tidak cukup bagus untuk asam urat dan kolesterol. Ya, banyak sekali penderita asam urat dan kolesterol, dan itu bisa menurunkan produktivitas Anda sebagai seorang ya bapak ataupun seorang pekerja. Nah, mengapa wanita baru kemudian terkena asam urat setelah dia menopause? Biasanya wanita itu menopause di usia 45-50. Maka karena hormonnya dia sudah berhenti berproduksi, ya hormon. Maka kemudian yang terjadi adalah bahwa kurang kursinya. Jadi depan ya. Oh, di depan jadi supir bisa juga ya. Oke, di situ bisa atau di situ juga bisa jadi supir ya. Jadi kenapa laki-laki itu jauh lebih mudah sakit asam urat dan kolesterol? Ya, karena berkaitan dengan masalah hormonal dibandingkan dengan wanita. Tingkat stres laki-laki juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Itu ya. Maka pahami juga ilmu kesehatan, pelajari walaupun Anda adalah orang teknik. Saya baru saja ngobrol dengan Pak Rudi. Ada seorang alumni angkatan berapa, dia cukup pintar, berprestasi juga. Saya senang juga dengan si alumni ini, anak sipil. Saya baru dengar kalau kemudian ternyata dia terkena gangguan ginjal. Kenapa? Ternyata selama dia proyek, dia seringkali minum yang namanya minuman berenergi, keratin daeng, extra jos gitu kan, dan itu berbahaya. You are what you eat. Nasib Anda, ya, iya Pak, kan tapi kan usia kita kan tergantung dari Tuhan. Iya betul. Anda mau usia Anda panjang, Anda mungkin meninggal di usia 100 tahun tapi sakit kita. Ya kan? Tubuh kita ini tergantung dari bagaimana kita merawatnya. Ya, sama seperti kalau Anda punya sepeda motor, BBM-nya salah, dikasih minyak tanah, kira-kira apa yang terjadi? Pernah ada mobil di pom bensin, salah ngisi bensin, salah ngisi BBM. Harusnya dia ngisinya pertalit, diisi solar. Atau sebaliknya, apa yang terjadi? Marah-marah orangnya. Sampai petugas SPBU-nya diajak berantem kan? Di YouTube itu. Kenapa? Karena dia mikir, kalau nguras gimana? Kalau kemudian itu pompanya kira-kira seperti apa? Solar itu susah loh. Yang saya tahu kalau mobil-mobil solar itu biasanya kalau udah kemasukan masuk angin atau apa yang lainnya, itu nggak bisa dikeroki misalnya ya. Mogok di sini ya. Oke, jadi banyak hal yang harus Anda pelajari, personality development, bahwa kepribadian Anda harus meningkat. Kalau sekarang Anda adalah calon sarjana, ya, maka kemudian ya, apa yang membedakan Anda ketika Anda menjadi seorang mahasiswa dengan menjadi sarjana? Apa yang membedakan? Cuma nama Anda ketambahan gelar? Tidak. Tapi juga harusnya juga berimbas pada perilaku Anda. Ada perubahan secara perilaku. Cara ngomongnya sarjana sudah berbeda. Ya, jadi nggak hanya aku ini sarjana loh, nggak hanya begitu. Tetapi juga sopan santunnya, pilihan katanya, bagaimana cara merespon setiap kejadian harus berbeda. Kenapa? Karena Anda dianggap sebagai orang yang intelek. Jadi kalau ada sarjana suka marah-marah, tidak jujur, ataupun berperilaku buruk, maka sebenarnya bahwa Anda ya bukan menjadi sarjana yang sujana, tapi menjadi sarjana yang durjana. Jadi pahami, iya ya Pak, apa yang membedakan saya sebagai seorang sarjana dan bukan? Oke, pelajari personality development. Tingkatkan terus kepribadian Anda menjadi pribadi yang unggul. Ya, ibadahnya. Jadi ketika Anda punya Pak, saya karena sarjana, saya jauh lebih bersyukur, maka ibadah saya akan jauh lebih baik lagi. Karena saya itu ingin meningkatkan X faktor saya harus banyak berbuat baik. Berbuat baik itu sebenarnya gampang. Apa? Enggak harus dengan kemudian Anda menyumbang nasi makan setiap hari Jumat. Bagus juga kalau Anda hari Jumat misalkan, kan banyak kan nasi bungkus gratis kan? Bagus, mereka gerakan yang bagus.
sesuai dengan sunnah misalnya. Kenapa memberi makan orang lain ya, juga itu pahalanya berlipat ganda. Ya di hari lain juga aslinya bagus juga. Tetapi kalau Anda tidak punya ya sedekah dalam bentuk harta, maka Anda bisa memberikan sedekah dalam bentuk waktu. Ya, menyediakan waktu Anda untuk orang lain. Kalau Anda tidak punya waktu, sempatkanlah untuk update status yang membuat orang lain menjadi lebih punya pengetahuan dan semangat. Apa sih susahnya? Misalkan Anda share, ya cari meme atau infografis di YouTube atau apa saja di Google, Anda berbagi kiat menjadi pribadi yang positif misalkan, atau apalagi yang lainnya. Tapi intinya Anda berbagi. Jadi semangat berbagi bukan hanya berkaitan dengan makanan dan harta. Pengetahuan, semangat untuk bisa berbuat baik itu juga adalah hal yang positif yang bisa meningkatkan keberuntungan Anda. Jadi kalau Anda punya akun IG ya, yang followernya sudah 10.000, wah ini pasti buzzer ini ya. Oke. Ayo mas, hubungi saya gitu kan ya, hubungi di nomor ini gitu ya. Ya kalau IG saya sih baru 1,8, baru 1.800, belum bisa di endorse ya. Saya sebenarnya juga ikut gabung di 2 grup basar sebenarnya. Biasanya seringkali ada tawaran, siapa yang mau ini ikut ini gitu ya. Fee-nya 400.000 ya. Saya ikut yang di grup Jakarta gitu. Jadi kalau misalkan kita nerima, misalkan ada kayak kosmetik baru gitu kan ya, kosmetik baru. Ya saingannya PS atau Glow gitu ya. Nah, maka kemudian itu kalau Anda terima 3 kali posting, misalkan bisa dapat 300-400.000. Tapi syaratnya adalah IG-nya harus followernya di atas sekian, itu ada syaratnya. Ya, saya senang aja masuk ke grup-grup itu kenapa? Karena saya harus mengamati juga, belajar dari mereka. Apa sih yang mereka lakukan? Ya, di Surabaya juga ada beberapa grup. Ya, sering kali, ya, jadi saya sering kali. Jadi kalau ada acara kegiatan apa itu sering kali ikutan. Ya, itu kira-kira ya. Kemudian, selain personality development, ya, kenali diri Anda. Sekali lagi ingat baik-baik, kenali diri Anda. Saya lupa datanya, hampir 15 atau 20% orang ya manusia di bumi ini yang hidup ternyata banyak mengalami gangguan mental, banyak mengalami gangguan jiwa. Ada skizofrenia, ya skizofrenia itu dibagi lagi menjadi banyak sekali. Ada skizofrenia itu ada yang paham kebesaran, yang halu, yang kalau kemudian dia pakai kopiah, pakai sorban, merasa sebagai seorang wali. Ya, saya juga bertemu dengan banyak orang yang dia mengalami narsistik akut. Narsistik akut itu dia posting kegiatan-kegiatannya di IG, bahkan di blog, dan mengharapkan pujian. Dia senang sekali kalau kemudian di akun IG-nya itu, kalau di postingannya itu dapat sarangio. Atau kalau di Facebook dia dapat like. Tapi kalau yang sedikit yang like atau like ataupun mensarangio, dihapus. Ya, dia kecewa. Bayangkan, kebahagiaannya dia tergantung dari like dan subscribe. Itu gambarannya ya. Dan saya khawatir, mungkin di antara Anda, kalau Anda sering kali mendengar suara-suara, kok saya dengar suara ini ya? Anda tanya ke teman Anda, kamu dengar nggak suara? Ya, terkadang orang-orang merasa itu mistis, jangan-jangan saya disantet, jangan-jangan saya. Ya, kalau disantet terus kemudian akhirnya Anda datang ke Gus Samsudin, terus pakai keris petir gitu kan ya, ini gitu kan ya. Terus dia usap-usap rambutnya keluar asap, terus lompat keris kecil gitu kan ya. Wah, ini Anda dapat kirimannya COD apa pakai JNT? Ayolah, penting sekali bagi kita bahwa kita nggak akan pernah tahu orang gini, teman-teman semua. Orang yang sakit jiwa, mereka tidak akan pernah sadar bahwa dia sakit jiwa. Kalau Anda sakit fisik, Anda sakit perut, Anda yang merasakan, orang lain nggak merasakan. Tapi kalau Anda sakit jiwa, orang lain yang merasakan, Anda tidak merasakan.
Oleh karena kemudian penting bagi Anda untuk bisa melihat, saya kok sering dengar suara-suara aneh, saya kok penampakan visual, saya kok sering kali malam-malam itu didatangi oleh kakek-kakek pakai jubah putih. Jangan-jangan Anda halu, tapi Anda berpikir bahwa itu Anda karoma. Anda berpikir bahwa Anda didatangi oleh kakek Anda yang tidak pernah dilahirkan. Kan repot juga. Ya, oke. Ya, jadi sekali lagi bahwa banyak hal yang harus Anda pelajari. Terus terang aja sampai sekarang saya terus belajar banyak hal. Saya mungkin termasuk dosen yang tidak pernah fokus belajar di satu hal. Ya. Dan juga penting juga untuk terus belajar ilmu agama. Ilmu agama itu sama seperti jalan. Mungkin kalau yang Kristen ya mungkin Anda bisa baca, saya lupa di Matius atau di Lukas, akulah jalan kebenaran dan hidup gitu kan ya. Bahwa sebenarnya kalau buat saya bahwa setiap nabi itu adalah jalan kebenaran untuk bisa sampai pada Bapa. Jadi setiap nabi itu sebenarnya adalah dia memberikan calon rambu-rambu. Kita itu sebenarnya sama seperti tinggal di jalan tol untuk bisa sampai pada tempat tujuan. Dan perhatikan rambu-rambu yang ada di jalan. Berapa batas kecepatan maksimalnya, berapa batas kecepatan minimalnya. Kemudian itu ada belon atau tidak, kemudian ada rest area. Sholat itu adalah rest area sebenarnya. Ya, kalau bagi Muslim, sholat itu adalah rest area. Anda ngebut gitu kan ya, berpacung, ngegas, tapi ada rest area. Oke, waktunya sholat. Berarti waktunya untuk mendinginkan mesin, waktunya mendinginkan pikiran, mengembalikan semua beban hidup kita pada Tuhan yang kita. Jadi semua hal. Kemudian mobil itu ada gas dan remnya. Ya. Hidup itu harus bisa ngegas supaya kita tetap bersemangat untuk bisa mencapai tujuan. Tapi juga ketika ada tikungan tajam, kalau Anda naik tol dari mana? Dari Porong ke Malang, ke Malang, maka itu ada banyak tikungan kan? Ada tanjakan, ada turunan, ya, tikungan. Maka ketika tikungan, Anda jangan ngegas terus. Turunan jangan ngegas terus, tapi juga Anda harus ngerem. Demikian juga dengan hidup kita. Sesekali mungkin kita perlu mengendalikan diri, harus ngerem. Kenapa? Kalau ngegas terus sampai Anda bintang 2, Sambo nanti jadinya. Iya loh, Sambo itu ngegas terus. Bayangkan orang yang dia terus merasa punya kekuasaan dan tidak bisa melakukan apapun. Maka itu mengapa kemudian kisah tentang Fir'aun di kitab suci itu tidak pernah datang oleh waktu. Karena orang seperti Fir'aun dan Namrus akan ada di setiap masa. Ya, ketika orang punya kekuasaan, maka bisa saja kemudian dia bisa menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya orang ateis itu bukan orang yang tidak beragama, tapi orang yang menuhankan dirinya. Karena dirinya tergantung dari apa yang dia lakukan, itu adalah dirinya adalah Tuhan, sehingga kemudian dia tidak perlu membutuhkan Tuhan-Tuhan di luar dari diri. Ya, Anda boleh berbeda pendapat dengan saya, tapi simpan saja, nggak usah diutarakan ya. Oke. Kemudian pertanyaan tadi saya adalah what next? Setelah Anda lulus ini Anda mau ngapain? Mungkin sebagian Anda belum punya pekerjaan. Oke lah, ini dulu mungkin camping ke Malang atau ke pantai Kenjeran, gitu kan ya. Nyari makan lontong kupang di Kenjeran sana murah. Atau mungkin ada healing ke kebun bibit sini lebih murah, gitu ya. Pasar belakang gitu ya. So ini healing, wah, ambil nafas gitu kan ya, keluarkan pelan-pelan gitu kan ya. Karena apa? Anda sudah stres dengan PA. Tapi setelah ini Anda akan bisa sering dengan revisi ya. Ya. Kalau Anda yang belum punya pekerjaan, setelah Anda wisuda nanti, ya sebenarnya surat keterangan lulus yang hari ini Anda terima itu sudah bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Karena banyak sekali mahasiswa, ya alumni yang dia itu dapat pekerjaan, bukan dia melamar pakai ijazah sama transkrip sama yang final ya. Dia melamar pakai SKR surat keterangan lulus sama transkrip sementara. Biasanya setelah setahun dia baru ingat, kan kantornya minta. Kemarin ada dari dinas sebuah rumah sakit
dia ngecek bener nggak sih ini lulusan dari Teknik Informatika Utomo. Saya tulis juga di IG saya. Kenapa? Karena biasanya setelah setahun 2 tahun bekerja, untuk bisa naik pangkat dia harus melampirkan ijazah dan transkripnya. Sehingga kita harus berusaha untuk dapat ijazah dan transkrip. Ya, karena ada hutang yang kemarin saya tanda tangan visualisasinya, ada hutang janji sama saya. Dan janji adalah hutang. Ya, saya akan tagih nanti. Oke. Nah, setelah Anda lulus, maka mungkin alternatif pertama adalah bahwa Anda melamar pekerjaan. Anda butuh ijazah, surat lulus, transkrip. Oke, lakukan. Jangan patah semangat dan belajar bagaimana menulis surat lamaran yang baik dan benar. Belajar bagaimana membuat CV atau biodata yang keren. Ya, Pak, surat lamaran dan CV itu terus tangan atau diketik? Diketik nggak apa-apa. Karena sekarang banyak sekali surat lamaran yang dikirimkan via email. Ya, dan surat keterangan lulus itu bagusnya di-scan. Ijazah Anda juga harus scan, yang taruh di Google Drive sehingga kapanpun Anda membutuhkan. Jangan sampai, Mas, ada lamaran nih, segera dikirim Pak. Waduh, ijazah sama transkrip di rumah ya. Tapi kalau Anda punya filenya di Google Drive, kapanpun Anda butuhkan, maka Anda bisa siap untuk dikirim. Ya, jadi kirimkan yang banyak. Saya tahu bahwa banyak orang yang melamar sebagai dosen, dia kirimkan ke banyak kampus. Itu sama seperti ilmunya pemancing. Orang pemancing yang hebat tidak pernah menggunakan satu joran. Dia punya banyak joran. Mungkin juga pancingnya cuma satu, tapi kailnya banyak. Artinya apa? Mana yang kira-kira kena sudah itu deh. Itu kira-kira ya. Sehingga kemudian yang Anda lakukan kalau Anda belum punya pekerjaan, setelah ini ya, game level berikutnya adalah bahwa Anda harus semangat untuk kemudian mencari pekerjaan. Karena sebenarnya ya, mukmin yang kuat lebih disukai Tuhan dibandingkan dengan yang lemah. Kuat secara apa? Kuat secara finansial, kuat secara fisik. Orang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Kalau Anda punya uang, ya, kebanyakan mahasiswa bertanya, apa cita-cita Anda? Membahagiakan kedua orang tua Anda. Tapi kalau Anda nggak punya uang, apa yang bisa Anda bahagiakan? Ya, orang tua itu biasanya berharap bahwa ketika dia sudah pensiun, anaknya sudah bisa mandiri. Ya minimal Anda bisa mandiri. Hidup dari usaha Anda sendiri, seberapa kecil pun. Kalaupun toh kemudian Anda bekerja nanti tidak sesuai dengan bidang, it's okay. Ya, apapun selama itu bisa menghasilkan, maka terima. Ya, karena ternyata dari data statistik bahwa ya lebih dari 50% sarjana bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Enggak apa. Pesan saya, jangan pernah jadi bidang ataupun dukun cabul gitu. Yes. Apa mbah siapa gitu kan ya, Gus siapa gitu kan ya, Eskom, waduh. Ternyata dia penyembuhannya dengan menggunakan AI. Wah, itu bisa intelligence. Terus bisa menyembuhkan jarak jauh dengan menggunakan IoT, Internet of Things, bisa mengirimkan santet dengan menggunakan IP address. Luar biasa ini. Belum ada kan? Nah, lakukan ya. Oke, bisa siap mengirimkan santet melalui WA dan melalui email. Waduh. Ya. Tapi itu bisa. Mengirimkan santet melalui WA dan email itu bisa. Ya, tapi model santet psikologis. Oke. Bagi Anda yang sudah bekerja, apa nilai tambah ijazah dan gelar Anda? Kalau Anda sudah bekerja sekarang ini dan Anda harus dari fakultas teknik tapi tidak ada kontribusi bagi kehidupan Anda, berarti Anda belum melakukan apapun. Harusnya bahwa ijazah Anda setelah lulus ini punya nilai kontribusi. Mungkin kepercayaan pimpinan kepada Anda menjadi lebih baik lagi, sehingga kemudian jabatan Anda akan jauh lebih baik lagi. Minimal misalkan gaji yang tadinya Anda dibayar cuma 80%, naik jadi 100%. Karena Anda masih dianggap sebagai sebagai lulusan SMA kan, sehingga ada penyesuaian gaji. Jadi setelah Anda nanti lulus ini, beli kue, terserah kue apa, di kantor bikin selamatan kecil-kecilan. Itu namanya walimah.
mengumumkan kepada orang-orang di kantor bahwa saya sekarang sudah sarjana loh. Ya. Jadi kan diam-diam aja. Ya. Kok wisuda loh? Enggak, kok wisuda. Wah, wisuda? Enggak. Ternyata kenapa kok dia mengelak? Takut dimintain traktiran. Ya apa? Traktir teman-teman Anda, bikin sedikit perayaan di kantor supaya bos Anda paham, bos ini ada kue, sedikit. Apa ini? Bos, saya merayakan kelulusan saya. Oh, selamat ya. Gitu. Tetapi kemudian setelah itu imbangi dengan kinerja yang lebih baik lagi di kantor. Jangan sampai nggak ada bedanya Anda sarjana dengan bukan sarjana. Ketika orang tahu bahwa Anda sarjana, nggak boleh sarjana kok ini. Urusin listrik, Unitomo ya. Unitomo. Maka Anda sudah juga menurunkan wibawa dari almatan Anda. Bangun harum nama baik dari almatan Anda juga dengan perilaku Anda yang jauh lebih baik lagi. Jadi harapan saya adalah bahwa ya setelah Anda jadi sarjana, tunjukkan bahwa Anda sekarang menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, sehingga Anda bisa mendapatkan kepercayaan. Kalau Anda ditunjuk sebagai pinpro misalkan, maka jangan nolak. Saya adalah pribadi yang suka tantangan mental ya. Jadi kalau bisa ini bisa. Ya. Kalau nggak bisa call friend, ya kan? Ya call friend ya, pas di audien. Gitu. Jadi kalau misalnya harus tetap, bahkan kalau bisa, ya bos bisa nggak nih ya? Jadi Anda harusnya bisa bertukar ide dengan pimpinan Anda, sehingga pimpinan Anda tahu ya sarjana sekarang, jadi pikirannya, daya kritisnya, daya arahnya jauh lebih baik lagi, pengetahuannya jauh lebih baik lagi. Yang saya lakukan dulu ketika saya lulus, saya sering ngobrol dengan mantan dekan saya, Bu Nur Hayati. Pagi-pagi beliau sudah datang, saya juga datang pagi, biasanya kami ngobrol di TV. Senang banget beliau ngobrol dengan saya. Waktu itu saya masih dosen muda, ya masih bujang, ya dengan satu istri, belum ya, kalau bujang belum punya istri ya. Maka kemudian kita ngobrol, kadang-kadang beliau tanya. Yang saya lakukan biasanya waktu saya masih jadi dosen muda, saya banyak bikin kegiatan pelatihan, ngumpulin mahasiswa-mahasiswa, ya yang OTA dikasih pembinaan, misalnya. Waktu saya masih dosen muda, jadi saya bikin dibayar enggak, tapi prinsipnya saya ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa berkreasi. Jadi kantor itu, pimpinan itu senang dengan bawahan yang punya inisiatif. Ya mungkin akan ada kesikut gara-gara Anda sekarang sudah jauh lebih produktif, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi di kantor itu ada yang namanya politik perkantoran. Seringkali terjadi persaingan, ya carmuk, cari muka, dan seterusnya. Saya kira itu hal yang biasa. Yang penting elegan, tetap jaga sikap, dan seterusnya. Tidak pakai cara kotor dengan memfitnah, menjelek-jelekkan. Satu lagi pesan saya, jangan pernah membicarakan keburukan orang di depan orang lain. Karena walaupun orangnya mungkin diam, tapi itu penilaian negatif. Ya, terkadang ada orang yang pakai model belah bambu. Dia ingin meningkatkan dirinya dengan cara menginjak orang lain. Jadi saran saya kalau Anda bekerja, jangan pernah membicarakan siapapun keburukannya. Sebenarnya ini ada seninya ya. Ada seninya dalam berbicara bagaimana kita goalnya apa sih, tapi kita berbicara dengan cara yang lain. Oke, itu. Bagi Anda yang sudah bekerja, sekali lagi saya harapkan ada peningkatan ya karir Anda. Oke. Kemudian yang ketiga, mungkin Anda tidak mau bekerja, mungkin Anda tidak mau, tapi Anda pilih sekolah. Oke, bagus juga sekolah. Kalau Anda sekolah, ya mungkin Anda selain mau sekolah S2, atau kalau yang mungkin dari teknik sipil mungkin mau ngambil profesi insinyur, itu juga bagus karena sekarang lagi banyak dibutuhkan juga. Ya, jadi terkadang bahwa ST aja tidak cukup karena sekarang banyak sekali proyek-proyek yang membutuhkan sertifikat kompetensi. Ya, kalau arsitek itu juga dia harus punya profesi arsitek juga ya. Jadi untuk bisa menerima job-job besar. Jadi kalau Anda mau sekolah silakan. Ya, Keskom juga bisa. Ya, bagusnya setelah di Untomo, Anda bisa ambil di ITS, misalnya, atau di Brawijaya, atau di ambil S2. Ya, bagi Anda yang mungkin
punya kelonggaran rezeki, orang tua Anda masih bisa memberi uang, Anda juga belum cepat-cepat menikah, santai saja bro, maka Anda bagusnya sekolah. Ya, kalau Anda misalnya, saya malas untuk bekerja nanti aja kan, kapan-kapan kerjanya, maka karena Anda adalah anaknya crazy rich, ya, pumpungan, ya, bagusnya Anda sekolah lagi S2. Pak, kan pusing Pak. Terkadang kalau habis ngejalan skripsi, aduh ini aku belum sekolah mana. Enggak juga. Setelah selesai wisuda, Anda sudah healingnya sudah selesai, ya maka biasanya, kayaknya ada sekolah ya, maka daftar sekolah. Datang ke kampus, minta rekomendasi ke dosen pembimbing Anda atau ke prodi. Biasanya kalau Anda sekolah itu bisa ada rekomendasi. Ya, ada di pendaftaran itu rekomendasi. Kemudian juga siapkan TOEFL. Ya, nggak usah banyak-banyaknya, minimal ya. Kalau Anda TOEFL sekarang kalau di ITS kan ya sekitar 575 misalnya ya, atau 500 atau 600 juga bagus. Ya, latihan lagi, beli buku TOEFL, asal lagi TOEFL Anda. Atau ada juga yang mungkin mau. Jadi saya kagum dengan ada seorang alumni teknik informatika yang dia sudah sampai jadi dia dulu lulus dari S1 teknik informatika. Saya lupa Mbak itu tahun berapa ya? 2006 Mbak saya ya. Kemudian lulusnya dia nggak tanggung-tanggung 12 semester. Ya, kurang setahun lagi pas 14 semester ya untuk jadi investor tetap gitu ya. Kemudian setelah lulus dari teknik informatika, dia jenuh belajar komputer. Akhirnya apa? Dia lanjutin S2 di Pajajaran sana ngambil teknik lingkungan. Bayangkan dari teknik informatika lompat menjadi teknik lingkungan. Kebetulan Pajajaran ada kerjasama dengan Jepang juga. Jadi akhirnya kemudian dia pakai program sandwich. Ya, setahun di Indonesia, setahunnya lagi dia di Jepang. Sehingga kemudian dia bisa dapetin gelar S2-nya dari Jepang. Kemudian setelah selesai S2, ternyata dosennya menawarkan kamu ambil S3 dong di sini pakai beasiswa. Ya, akhirnya Pak S2 S3-nya dia dari teknik lingkungan. Nggak apa-apa juga sih kalau ada. Jadi sekali feel free aja kalau kemudian Anda mau kuliah S2, saya bosan coding terus, saya mau ngambil yang lain, apa-apa. Apapun yang Anda ambil untuk studi lanjut, saya kira bagus. Ya, bagus. Ya, jadi itu. Yang keempat, kalau Anda kerja enggak, melamar pekerjaan tidak, kemudian juga sekarang belum bekerja, ya, kalau sudah bekerja oke ya. Atau Anda juga sebelumnya sudah bekerja, atau juga Anda tidak mau studi lanjut, maka Anda juga bisa membuka kewirausahaan. Ya, ngapain? Sekarang banyak yang bisnis online. Sekarang setelah adanya internet, apapun bisa dijual di internet. Apapun. Ya, usus buntu pun bisa dijual gitu. Ya. Dijual usus buntu, gitu kan ya. Jadi saya heran juga, apa yang di internet yang bisa dijual ya? Di dark web itu macam-macam. Bahkan kalau Anda tahu potongan tubuh manusia yang di mana? Yang saya nggak tahu kalau yang potongan sunat kira-kira ada nggak dijual ya? Waduh Pak, ternyata mahal Pak, menyesal saya dulu membuangnya gitu ya. Apa Anda mau jual potongan sunat ada gitu ya? Tapi prinsipnya adalah bahwa Anda bisa berwirausaha apapun. Kalau mungkin Anda buka software di rumah, banyak orang yang dia kerja di rumah, dia nggak, kenapa kamu nggak kerja? Saya mau buka usaha di rumah aja, bikin software, ya, atau jadi fotografer, kirim di stok, di stock shoot, ya, kirim di mana lagi yang online itu kan, foto-foto online. Jadi tetangganya heran, orang dulu nggak pernah kemana-mana, kayak di rumah aja, tapi kok bisa punya duit, beli motor, beli mobil, jangan-jangan merah tuyul. Nah, Anda kalau tanya begitu, enggak Pak, saya punya jenglot. Jadi ada orang, dia cuma lulusan STM, tapi dia pintar AutoCAD. Dia belajar lagi tentang bagaimana menggambar teknik, dia bikin tentang teknik untuk skrup dan seterusnya. Kemudian dia dapatkan penawaran, akhirnya dapat memenangkan perlombaan untuk bisa mendesain skrup apa dia punya pesawat terbang yang NASA itu sudah banyak diekspos ya. Tapi prinsipnya jangan berhenti untuk berusaha. Terserah, itu pilihan Anda semua. Anda mau kerja di rumah, boleh juga. Anda mau kerja di kantoran, oke juga. Kalau kerja di kantoran itu Anda tidak berisiko.
gajian tetap, gitu kan ya, tengah bulan sudah mulai pusing, gitu kan ya. Tapi kalau Anda mau berusaha di rumah juga oke. Kenapa? Supaya bisa terus bersama istri tercinta, gitu kan ya. Jadi Anda juga bisa tetap membesarkan anak-anak di rumah, kan juga. Ya, itu alternatif what next setelah Anda lulus nanti. Kalau Anda sudah bekerja, tapi juga Anda mau milih untuk bisa berwirausaha, jangan tinggalkan pekerjaan Anda dulu. Banyak orang sekarang, bahkan PNS juga begitu. Ya, dia terus melakukan membuka wirausaha, tapi dia tetap bekerja. Ketika dia sudah mapan, maka kemudian dia resign, ya, pensiun diri dari PNS. Ya, jadi saya kira itu ya kuliah kita satu SKS. Ya. Sekali lagi ini adalah kuliah terakhir Anda. Ya, Anda duduk di bangku kuliah di kelas ini. Jangan Anda bisa foto bersama. Ini adalah bangku kuliah kesayangan saya dulu. Coba dilihat, ada nggak bangku kuliah Anda yang ada tulisannya pakai titik ya? Kan kerjaan Anda kan dulu gitu kan? Ya, kalau kuliah terus ditulisin di bangku titiknya, jadi pakai titik gitu ya. Bikin tulisan. Ya, teman-teman semua, saya berharap bahwa Anda semua menjadi orang yang tetap semangat untuk membangun diri, membangun karir Anda, membangun kehidupan Anda, ya, bangun cita-cita Anda. Terserah selain mau menikah, punya anak yang banyak, ya, kemudian punya istri yang banyak. Ya, oke. Tapi intinya adalah bahwa saya kebanyakan yang harus Anda kerjakan setelah ini, game belum end ya. Karena masih ada level-level lagi yang lainnya, ya, yang Anda harus lakukan sampai pada akhirnya kemudian game benar-benar game over. Ya, terima kasih kepada Anda semua. Selamat. Setelah ini kita akan ada acara yudisium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.